Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan lagi firman Tuhan dengan judul Anak Manusia. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatan kami boleh merenungkan firman. Bersamalah dengan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Lukas pasal 5 ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Yesus mengampuni dosa. Fakta yang mengherankan dan yang tidak dapat disangkal ini adalah inti pelayanannya di dunia ini. Mengherankan karena di kalangan bangsa Israel belum pernah ada orang yang melakukan hal itu. Seseorang boleh meminta pengampunan Allah. Para nabi memberikan dasar pengampunan itu dengan jelas, serta merinci yang diperlukan agar dapat pengampunan yang mengampuni dengan sempurnanya lebih besar dari seorang nabi, karena ia melakukan yang hanya Allah dapat melakukannya. Tidak dapat disangkal karena hasil-hasil nyata dari pengampunan tersebut. Apabila pikiran manusia mengaitkan dosa dan ganjarannya sebagai sebab dan akibat, maka adalah khasiat pengampunan dosa akan menghilangkan ganjaran tersebut. Orang kusta tersebut menderita karena dosa-dosanya. Menurut pendapat orang, Yesus mengampuni dosa-dosanya. Kustanya tersebut menghilang. Pernyataan orang Yahudi yang mengatakan bahwa hanya Allah yang dapat melakukan hal itu adalah benar. Yesus menyebut dirinya anak manusia. Hal itu menjengkelkan hati orang-orang Yahudi. Selaku utusan umat manusia, anak manusia akan menerima kerajaan itu dari Allah. Ini adalah hasil penelitian mereka akan Daniel pasal 7. Tetapi mereka tidak menemukan dukungan dari penelitian itu bahwa anak manusia akan berjalan di antara mereka selama bangsa-bangsa lain menguasai bangsa Israel. Sama sekali mereka tidak berhasil melihat hubungan antara anak manusia dan kerajaan surga. Yesus atas wewenang yang tidak berkesudahan harinya itu sedang melakukan peresmian kerajaan itu. Ia memanggil masuk ke dalam kerajaannya semua orang yang mencari dan menerima pengampunannya. Kini, sesuai dengan nubuatan Nabi Daniel, ia sedang menyatakan sambutan Allah terhadap mereka yang mencarinya. Sikap pemikiran yang sama akan menghalangi kita menerima berkat-berkat kerajaan kasih karunia tersebut. Anak manusia memberi pengampunan atas dasar asas kerajaan kasih karunia tersebut, dan hal itu tetap menjadi fungsi yang utama. Persiapan untuk memasuki kerajaan itu mulai dan berlangsung dengan perantaraan pengampunan anak itu. Kristus menginginkan agar kita membandingkannya dengan keadaannya yang tanpa dosa. Saudaraku, ketetapan para ahli Taurat yang menyatakan bahwa ganjaran adalah akibat dosa. Akan tetapi mereka tidak mengetahui bahwa ganjaran tersebut dapat dibatalkan oleh kuasa anak manusia. Saat ini, ia menyembuhkan orang berdosa dan untuk selama-lamanya. Oleh mengandalkan Allah sepenuhnya, oleh mengandalkan khasiat pengorbanan Yesus selaku juru selamat yang memberi pengampunan terhadap dosa, maka kita akan menerima segala pertolongan yang kita perlukan. Dikutip dari buku Selected Messages Jilid 1 halaman 351. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Yesus telah datang ke dunia ini menjadi seperti manusia. Biarlah pengorbanan Tuhan menjelma sebagai manusia, bahkan mati di kayu salib, boleh kami renungkan dan kami sampaikan kepada orang lain. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi agen-Mu,
menyampaikan kasih karunia, kabar keselamatan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan untuk janji keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Menjaga dan melindungi kami dalam istirahat malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.